Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha Fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Taujihat Islamiyah lil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan sosial. Masuk pada pembahasan at-tahalli bi akhlaqir rasuli sallallahu alaihi wasallam, berhias dengan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fitrah manusia suka kepada kerapian. Fitrah manusia suka kepada kerapian. Kenapa? Bawaan dari Allah. Memang Allah telah menjelaskan dirinya memiliki sifat sebagaimana hadis dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka kepada yang indah. Makanya manusia pun juga dicipta memiliki fitrah suka kepada keindahan, kerapian. Makanya siapa yang menghiaskan diri dengan keindahan, kerapian, bukan semata yang didapatkan indah dan rapi, tapi juga berpahala, asalkan niatannya memang seperti itu. Tapi kalau niatannya untuk pamer, riya, bersaing, cari nama, nah itu niat-niat lain yang seperti itu tidak diperbolehkan. Apa kalau begitu bentuk berhiasnya? Jawabnya akhlak. Jawabnya adalah akhlak. Makanya siapa yang akhlaknya bagus, dia nanti akan baik dan berhias indah. Akhlak itu apa? Sinonimnya kata lain, maknanya sepadan tapi lafadznya beda, semisal suluk, semisal adab, semisal ad-din, semisal an-nasihah. Ada 5 kata maknanya sepadan: suluk, adab, akhlak, nasihat, dan ad-din, agama. 5 kata ini maknanya sepadan. Ketika dilihat dari kespesialannya, ternyata termasuk kesempurnaan kerjasama. Masing-masing punya spesial, ketika dirangkit saling melengkapi. Kita cek dulu suluk itu apa. Suluk itu bentuknya keluar rumah, menempuh perjalanan untuk cari ilmu,
supaya bisa mengamalkan norma yang ada sehingga perilakunya baik. Tujuannya sama, di situ punya spesial, keluar rumah menempuh perjalanan untuk cari bahannya. Yang kedua, adab itu apa? Adab itu ilmu yang sudah dicari, norma yang telah dipelajari, paham, tertarik, lalu dikerjakan. Adab itu latihan, dan latihan. Riyadhah. Sehingga ibaratnya pisau diasah, akhirnya tajam. Garapannya tukang halus, rapi. Itu masuk pada wilayah adab. Kalau akhlak itu apa? Jawabnya profil, perangai. Ilmunya sudah, kerjaannya sudah, dilatih, ketika bergaul memberikan maslahat. Itu akhlak. Akhlak mulia, akhirnya begitu namanya. An-nasihah itu apa? Ketika kita membaca ayat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, engkau berada di atas akhlak yang besar. Ibnu Abbas menjelaskan wa innaka la'ala dinin 'adzim, engkau berada pada agama yang besar. Dan Nabi SAW menjelaskan ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Berkait, saling melengkapi. Akhlak itu agama, agama itu adalah nasihat. Kalau gitu nasihat itu apa? Setelah kita pelajari suluk, adab, akhlak, sekarang masuk pada pembahasan nasihat. Maknanya banyak. Yang paling luas adalah iradatul khair lil ghair. Ketika bergaul menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kalau begitu dia menggali potensi ketika bergaul, apa yang bisa saya sumbangsihkan pada lingkungan yang bermanfaat. Itu nasihat. Kemudian inti sari agama itu nasihat, karena ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat, yaitu membimbing orang supaya punya ilmu, amal, dilatih, ketika bergaul memberikan maslahat kepada lingkungan. Berikutnya sudah lengkap makna nasihat dan makna agama. 5 kata sudah terurai. Akhirnya ditanya Nabi SAW, liman, ketika saya berinteraksi menginginkan kebaikan untuk lingkungan, siapa lingkungan itu? Maka diklasifikasi ada 5 lingkungan. Dan itu dari jawaban Nabi SAW. Ketika ditanya, liman, kepada siapa saya menginginkan kebaikan ketika saya bergaul? 1, lillah. Yang kedua, wali kitabih. Yang ketiga, wali rasulih. Yang keempat, wali a'immatil muslimin. Yang kelima, wali amatihim. Ini ketetapan dari agama 5 ini, jawaban dari Nabi. Kenapa 5? Wis resepe kokono ngono. Nyapa dirjimu 5 napa jawabane? Oleh papat dianggap cacat. Nyapa gula legi napa jawabane? Lek asin duduk gula, nggih ngoten niku mun. Itu namanya takdir kauni, maksudnya dimajbur, dicipta tanpa punya kewenangan. Yang itu tidak ada hisabnya, punya fungsi sebagai fasilitas. Maknanya seperti itu. Lalu bagaimana bentuk bernasihat mengendaki kebaikan ketika dia di depan Allah, yaitu dengan bertauhid, tidak syirik.
Yang kedua, di depan kitab berarti mengilmuinya sehingga semua perilakunya berdasarkan ilmu yang ia gali dari kitab. Karena terbatasnya akal butuh diberdayakan dengan kitab. Nasihat setianya kepada Rasul bagaimana ketika memahami kitab dengan bayan keterangan dari Nabi. Sinten Mbah Bayane? Rasul. Napa bayan itu? Yang memberikan keterangan tafsirnya. Berarti Mbah Bayan itu tukang tafsir ngoten nggih. Ngoprak-ngoprak uang memberitahukan. Summa inna alaina bayana. Allah telah menjamin bayannya, atau tafsirnya. Bagaimana maknanya Rasul menjabarkan. Yang tugas Rasul sudah kita pelajari kemarin. Sejak membacakan ayat, menjelaskan tafsirnya, menjawab pertanyaan, menyontohkan beramal, mengajarkan kitab dan hikmah, mensucikan kepada umat, mengeluarkan umat dari gelap menuju kepada cahaya, menyampaikan kabar gembira kepada yang iman dengan surga, kepada yang membangkang kontobat, lek ora gelem awas. Itu nasihat kepada Rasul. Setia kepada Rasul bentuknya memahami Quran dengan pemahaman Rasul, dan kita sudah memahami tugas Rasul 8 tadi. Lalu yang keempat, kepada wali aimatul muslimin, para imamnya kaum muslimin, yaitu waliul amri, orang yang punya kewenangan ngurus urusannya kaum muslimin. Napa makna waliul amri? Orang yang punya kewenangan ngurus urusannya kaum muslimin. Dan Islam membimbing kepada kita di dalam bersosial itu ada imamnya. Nganti kehidupan terkecil itu selalu ada imamnya. Napa? Wong omah-omah ada imamnya. Nggih mboten? Tiang salat berjamaah ada imamnya. Nggih mboten? Nganti rombongan safar juga ada imamnya. Sampai tawon pun juga ada imamnya. Kenapa? Karena memang sosial itu butuh terorganisir, sehingga bisa ta'awun al-birri wa taqwa, butuh mas'ul, siapa yang menjadi penanggung jawab. Nah seperti itu. Lalu siapa waliul amrinya? Ya ditanya saja, sebuah negeri, sopo presidenmu? Dijawab A, itulah waliul amri bersama krunya. Lah umat kepada waliul amri itu memang sebuah keharusan. Mobil renek sopir terus pundi? Ya rusak. Salat renek imam terus pundi? Rusak. Orang nggak ada rumah tangga liar sakarepe dhewe gimana? Lah gimana dia akan terorganisir? Ini kebutuhan fitrah. Kebutuhan fitrah. Maka Allah telah memberikan ketetapan warna pemimpin yang nanti akan mereka sepakati adalah warna masyarakat itu sendiri. Abang pemimpinnya ya abang, hijau pemimpinnya ya hijau, ireng pemimpinnya nggih ireng, nyekel lengo wangi ya wangi, nyekel gambreng nggih. Napa ampune gambreng? Bangkai atau kotoran atau najis. Nah senada dengan itu, makanya yang dibenahi pribadi, berkembang keluarga, berkembang lingkungan, dan nanti membesar. Caranya macam-macam, ada yang syari, ada yang tidak syari, tapi nanti realitanya hampir sama. Cuma caranya ada yang benar, ada yang salah tinggalkan, yang benar yang diambil. Masyarakat memiliki kewajiban samina wa atona, saya siap mendengar dan taat, yang syaratnya sang waliul amri, satu, dia ikrar 2 kalimat syahadat, yang dua, sholat, yang ketiga, dia tidak memerintahkan yang maksiat. Nah kepada waliul amri yang seperti ini, dia sholat,
dia syahadat, dia sholat, dia tidak memerintahkan yang maksiat, masyarakat punya kewajiban setia kepada dia, bernasihat. Itu waliul amri jenis pertama. Jenis yang kedua adalah ahli ilmu yang menjadi pewaris Nabi, sehingga siap untuk mewarisi ilmunya untuk diamalkan, diajarkan, sehingga manfaat pribadi, keluarga, dan lingkungannya. Dan nanti apabila terjadi regenerasi dengan ilmu disampaikan, diterima, yang satu mangkat, yang satu siap berangkat. Jangan sampai ahli ilmunya satu, ketika sudah berangkat kene sing, ketika mangkat kene sing berangkat melanjutkan. Nah, ini nanti terjadi bencana. KTP ninggal, udur, komat. Nah, malah kumat ngoten nggih. Komat apa kumat? Napa bedane komat kalih kumat? Lek komat niku nggih komah, lek kumat berarti rambenai balen neh kumat ngoten nggih. Makanya itu siap ilmu itu dicari, yang satu mangkat, yang satu berangkat, sehingga ilmu terjaga dari masa ke masa. Lalu yang kelima, kepada amatil muslimin, umumnya kaum muslimin. Ahabunas ilallah anfa'uhum linnas. Paling dicintainya manusia oleh Allah, yang paling langsung memberikan manfaat. Kepada siapa orang memberikan manfaat ketika bersosial? Pertama, sing paling cedek dhisik. Kalau dia itu anak, pada ibunya. Lalu bapak dan berikutnya. Kalau dia itu suami, pada istrinya. Lalu anak dan berikutnya. Kalau saudara laki-laki, kepada saudara perempuannya. Kemudian berikut-berikutnya. Kerabatnya dimulai yang cedek, berkembang sudah, lalu tetangga, lalu lingkungan. Itu 5 wilayah ketika orang beragama, akhlak, maslahat untuk lingkungan, 5 lingkungannya. Dan Nabi SAW itu adalah mewujudkan akhlak itu sempurna. Maka umat belajarlah dan semisallah. Rasul sempurna, umat tugasnya belajar dan tugasnya supaya yang semisal, belajar supaya semisal. Dan Allah telah menjamin Nabi kita akhlaknya sempurna. Di surah Al-Qalam Allah menjelaskan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau berada di atas akhlak yang mulia. Di hadis biasa menyebutkan khuluquhu Al-Qur'an, akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Lek pengen roh kaya apa Quran, lihat profilnya Nabi. Yang bisa mewujudkan karepe Quran itu pada perbuatan Nabi. Nah, bahasa lugasnya seperti itu. Makanya dia dijadikan sebagai tolak ukur, uswah hasanah. Yang Allah telah menjelaskan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada buat pada Rasul, buat kamu sebagai contoh. Yang berita ini kabar, tetapi maknanya perintah. Karena kamu sudah ikrar syahadat Muhammad Rasulullah, maka perilakumu kudu niru. Karena mana asyhadu itu saya ikrar. Ikrar niku ngomong tok napa program matang untuk disukseskan. Ikrar bukan sebatas ngeremong anggar ngomong, tetapi program matang untuk disukseskan. Itu namanya ikrar. Asyhadu itu namanya berikrar. Makanya apabila sudah menyatakan ikrar kok enggak mempelajari perilaku Nabi, ya salah. Dia omongin rakyat era budal, berarti pengkhianatan. Makanya bila belum kita duga, belum tahu, punya kewajiban kita memberitahu. Tapi ketika sudah diberitahu, gamblang, solusinya ada, kok nggak berangkat, nah itu kebohongan. Itu kebohongan. Itu tadi cerita tentang berhias dengan akhlak Nabi. Nah, kita jabarkan fitrah manusia suka yang indah. Itulah bentuknya akhlak, dan sudah kita sebutkan seperti apa akhlak
Makanya tugas kita belajar, ketemu, pahami, kerjakan, belajar, ketemu, pahami, amalkan, sehingga nanti akan bertambah dan bertambah, sehingga perilaku kita nanti ujung rambut sampai ujung kaki persis dengan Nabi. Harapannya begitu. Makanya itu wajib bekerja keras. Maka jangan sampai saya ikrar Muhammad Nabiku tapi nggak mengikuti jejaknya. Dan itu sudah sempurna itu. Cara makan, cara minum, cara jalan, cara bicara, cara bermain, cara menata baju, cara menata rambut, cara berakidah, cara beribadah, cara bermuamalah, cara berkeluarga, cara berpolitik, cara apa malih? Aneka ragam cara sudah ada. Kenapa? Karena Quran punya fungsi sebagai tibyanan likulli syai'in, menjelaskan semuanya. Sampai ada Yahudi itu semonto nyanggone siapa ya? Hudzaifah atau siapa? Apa komentar Yahudi? Nabimu lho, nyapa nabiku? Lho apa-apa kok diulang nih? Nganti mengembang dan mengepaknya sayap burung diceritakne kabeh. Apa kata si sahabat? Iya, sampai cara berak pun juga sudah dibimbingkan nganti adepe kudune nyanti. Tangan yang dipakai itu yang mana? Itu juga sudah diperincikan. Itu akhlak gitu. Itu akhlak. Lek akhlaknya setan, makan pakai minum pakai yang kiri. Akhlaknya Nabi, nah kayak yang kanan. Ngaku Islam kok kiri. Napa nilai ini? Latihan kayak cilik lali, ngoten mawon nggih. Emangnya telek nih. Pun disemantani dasar setan. Loro mungkin lagi. Anggap saja itu lupa. Telek nih, ayo sing tengen nah ngoten. Telek nih mawon, tengen nah ngoten. Oh iya lali. Harapannya seperti itu. Makanya walaupun niatannya benar, tapi cara menyampaikan juga harus yang menyentuh hati. Walaupun niatannya benar, berdalil, tetapi menyampaikan juga harus menyentuh hati. Karena Nabi kita telah dapat bimbingan cara berdakwah tersebut. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadil billati ya ahsan. Ketika ada kejelekan, tolaklah nahi mungkar dengan yang lebih baik. Makanya berangkatnya itu harus ud'u ila sabil bil hikmah, ajalah mereka ke jalan Allah dengan hikmah. Hikmah itu adil. Adil itu ilmu, sehingga perilaku nanti cocok dengan ilmu. Itu hikmah itu adil. Supaya perilaku benar, tepat sasaran, itu harus punya ilmu. Karena nggak mungkin orang beramal tanpa ilmu. Itu makna global dari hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Untaian kata yang disampaikan yang tidak menusuk. Makanya kalau masuk kepada pemberitaan umum, cukup diberitahukan jenis perilaku yang salah. Cukup dijelaskan jenis perilaku yang salah. Gak usah sebutkan siapa pelakunya, kecuali dalil menjelaskan pelakunya. Dalil menjelaskan pelakunya, masalahnya wong wis mati nggak apa-apa. Sinten? Tabat yada abi lahabiyu wa tab Abu Lahab. Nah, wong wis mati, memang Quran menyatakan begitu. Abu Lahab elek perilaku yang ini, ya boleh disebutkan. Tapi kalau berada di khalayak umum yang masih hidup bareng, cukup dengan apa? Sifat. Sehingga apabila ada sebuah stasiun televisi di demo untuk dibekukan, diberhentikan, bukannya dia itu niatnya salah, nasihatnya salah, cuma cara.
Maka cukup itu dijelaskan sifatnya saja. Ada perilaku tokoh agama yang salah mengharuskan muridnya kudu ngambung jejak sikil, ngoten nggih. Ngalap berkah seorang tokoh. Nah, cukup begitu saja, tidak usah disebutkan itu namanya orangnya itu siapa, lokasinya di mana, institusinya apa, ya tidak usah. Cukup dengan apa? Karakternya saja. Karena Islam datang itu merupakan ilmu. Ilmu itu untuk umum, bukan orang per orang. Itu disebutkan apa? Karakternya saja. Itu gambarannya ke sana. Itu tadi konsekuensi orang yang bersyahadat Muhammadur Rasulullah, maka akhlaknya supaya mengikuti Rasul. Kalau banyak orang itu belum melakukan, ya kita ingatkan, ternyata masih banyak umat yang belum melakukan. Berbajunya banyak yang belum seperti Rasul. Cara nata rambut banyak yang belum seperti Rasul. Sapa wonge lembu, enggak usah sebutkan. Kecuali sejarah tempo dulu ada orang disebutkan namanya, itu mungkin. Tapi bila tidak, ya jangan. Jika nanti orang supaya berpikir, mau muhasabah, koreksi diri, jebule aku masih punya sifat itu. Nanti akan berbenah secara kesadaran. Sehingga berterima kasih kepada yang mengingatkan. Itu at-tahalli bi akhlaqir Rasul, temanya begitu. Sekarang kita baca materinya. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, idza kunta muhibban shadiqan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatakhalaq bi akhlaqihi. Apabila kamu benar-benar mencintai Rasul dengan jujur, yang kamu sudah bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itulah Muhammad Abdullah sebagai hamba utusan Allah, Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, akhlaknya sempurna, contoh yang baik. Bila memang kamu itu ikrar penuh dengan jujur dan benar, maka konsekuensinya fatakhalaq bi akhlaqi, berakhlaklah kamu kaya akhlake Nabi. Karena cinta membuahkan napak tilas. Cinta membuahkan apa? Napak tilas. Yang itu akan mengikuti kepada yang dicintai. Cinta Nabi, perilaku Nabi diikuti. Cinta Nabi kok nggak mengikuti perilakunya, padahal itu sudah tahu, nah itu berarti ada kekurangan. Maka perlu ditambahi dan digenapi, disempurnakan. Karena memang semua itu berproses. Tidak bisa bagaikan memboleh telapak tangan, begitu belajar bisa langsung persis, ya tidak bisa. Itu berproses, iman itu bertambah selai demi selai. Nah, upayakan kita segera mati, segera kita tingkatkan. Ojo mati keadaannya belum mengikuti sunnah Nabi, tingkatkan terus. Belum mesti sunnah Nabi nggak mengapa, asalkan itu masih proses. Tapi kalau belum seperti sunnah Nabi, ternyata tidak mengalami proses, ya dipertanyakan pengakuannya. Makanya semua itu berproses. Sing mendorong kita prosesin ndang niku napa? Kelingan mati. Ojo nganti matiku jek maksiat. Kenapa? Wa kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah ingat mati sebagai juru nasihat. Karena inamal a'malu bi khawatimiha, amal itu dinilai pada ujung akhir. Pas matimu apamu piye profilmu? Pengakuanmu syahadat Muhammadur Rasul wis tok praktekne apa durung? Nanti nilaimu ketika sedang mati seperti itu nanti akan dinilai. Maka upayakan ketika diambil penilaian pada kondisi sebaik-baiknya. Mau bocah sekolah ben sregep napa? Menjaga keberselingkungan. Ternyata ada program berencana napa? Somben akan ada tinjauan. Nanti wonten kerja bakti mboten. Wis rawuh resik kono kabeh malih rapi mening ngoten nggih. Kenapa? Akan ada tinjauan.
Nah kita pun juga akan ditinjau kapan proses nyawa dicabut, akan ditetapkan koreksinya piro bijini. Kita meh mati napa tasih dawa. Terus pundi? Meh napa tasih dawa? Oh, meh lho, kadang urip nggih karek nunggu cepote nyawa. Meh, aku jeneng aku rong siap. Ya lek ngono ya muni malaikat, aku jeneng aku rong siap, malaikate ya semantan ana ngono. Engko ben dijak malaikat. Nggih ngoten. Oh sampeyan kono wong aku rong siap, urusane apa? Muni rong siap ya kono, pas didepi malaikat muni dhewe, lapor dhewe. Ini kira-kira malaikatnya ya wis, tunda ngoten korting ngoten kira-kira nggih. Malaikat tidak datang kecuali memang untuk proses buat orang yang sudah tiba saat ajalnya. Kenapa? Idza ja'a ajaluhum la yastaqdisan wala yastakhirun. Lek pancen teko ndata, malaikat teko ora kena diutak-utik, dijokne ya ora kena, diundurne ya ora kena. Ibaratnya pun di las adem, ditoto kena mboten dilas adem niku lho. Ya kadang kelet ya ora kena. Lah sing ngelas apa penata ya sakdene dilas iki persisne dhisik, lagi dilas. Lah mok malaikat wis teko karen jipo kok kula dereng siap gimana? Mengatakan belum siap ya ketika belum mati seperti ini, kula dereng siap. Nah, nanti konsekuensinya bersiap-siap. Makanya aktsiru dzikra hadimil ladat. Perbanyak olehmu mengingat sang perampas kelezatan. Napa? Sang perampas kelezatan itu napa? Kematian. Itu diperintahkan perbanyak ingat. Dan kita ingin ketika dicabut, kita nanti dalam keadaan berada pada kebenaran. Makanya kita nggak oleh cari kedudukan di depan orang. Ini kira-kira golek ridho kono, golek ridho kono, golek ridho kono, golek ridho di masyarakat. Ini kira-kira tiang badai mati ini masyarakatnya sekan bantu mboten. Badai mati sing roh malaikat sing badai mati. Kira-kira malaikat lingkungannya nggih roh napa? Wonge wis saiki ketekan kematian lagi malaikat tok aku roh, ayo bareng-bareng dibantu. Saken mboten masyarakat ngoten. Enggak bisa. Karena sing roh tekone malaikat itu sing mau mati itu sendiri. Makanya jangan cari keridhaan makhluk. Aku lek ngene engko diarani apa? Ya ora usah. Pancen dhisik tiyang sing lurus iku tansah diarani wong sing ora cocok tukang ngarani napa? Delok. Napa delok niku? Kendelalok. Ini nuruti tiyang kendelalok niku stres mboten? Nuruti wong sing delok kendelalok stres mboten? Oh, bahasa apa bangga salah. Kita harus punya prinsip. Jangan terbawa mereka tapi membawa mereka. Jangan terbawa mereka tapi membawa mereka. Kenapa? Kita nanti pitungnya dewi. Justru bila kita punya prinsip membawa tidak terbawa, itu termasuk ada unsur dakwah. Ada unsur dakwah. Nanti akan nambahi pahala. Ngamal bener mempengaruhi kono gelem tambah pahala. Wonge mati pengaruhnya dikerjakan mengalir, kan begitu kan? Nah, kita kan butuhkan aliran seperti itu. Itu tadi, bila kamu memang cintamu pada Rasul itu benar, maka berakhlaklah sebagaimana akhlaknya Rasul dan buktikan cintamu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Bila kamu cinta Allah, cinta Rasul, ikuti saya. Dan cinta pada Rasul kudu nomor siji. Gak oleh disemayani. Engko dhisik, engko dhisik. La yu'minu ahadukum hatta min nafsihi wa malihi wa walidayhi wa nasi ajmain aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak sempurna iman satu di antara kamu sampai saya sinten? Nabi lebih dicintai olehnya daripada dia mencintai diri sendiri, hartanya, keluarga, ibu bapaknya, semua manusia.
sia istajibu lil rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Le Allah nimbali awakmu ijabailah. Nanti akan diberikan kehidupan yang baik. Nanti sahabat sholat sunnah, kok Nabi nimbali batal nih sholat sunnah untuk ngijabai kepada panggilan Nabi. Nah, senada dengan itu. Apa saja itu akhlaknya? Di tema ini ada 37 macam. Nah, ini diangsur nggih. Angsur apa kabeh? Oh, mangisal ya kabeh piye carane? Engke sego sak piring sak degan yo ra iso. Nggih sak sendok sak sendok punya enak, telan. Sendok lagi akhirnya kenyang, kuat. Makanya poin demi poin diresapi, diwujudkan, semoga kita dimudahkan. Pertama, utruk al-fuhsyah. Tinggalkan olehmu perbuatan sing jember, gilani. Napa bahasa Indonesia? Keji, menjijikkan. Wawa bentuknya apa? Kuluma, semua hal qabuha yang jelek, wasa'a dan buruk, min qaulin entah itu ucapan, au fi'lin atau perbuatan. Contoh ucapan termasuk tanda akhlak yang mulia itu bahasane lembut dan sopan. Termasuk yang ngundang tiang lintu sebatas penuh dengan penghormatan. Lek sepadan sampeyan, luwih terhormat panjenengan. Masalah anak datang sing luwih cilik, awakmu anake sapa? Zaman ngontos kowe anake sapa? Kowe anake sapa? Napa jawabane? Anake kethek. Pancen anak kethek jenenge kowe. Aja kowe. Kowe kuwi anak kethek. Sing lugas ya awakmu. Rada alus sliramu. Sing liyane luwih hormat panjenengan. Bahasa semisal itu contoh. Kalau yang gitu-gitu butuh diperhatikan, nanti kita bisa mengembangkan, apalagi untuk berdakwah. Maka mauidhah hasanah, ucapan yang bagus itu harus dimiliki. Termasuk acara akekahan, walaupun niatannya bener, nggak ada acara blonyoan getih datang kepala si bayi, saking benci datang ke bid'an, nggih bahasane sing halus. Belum kita jumpai adanya acara mengolesi kepala bayi dengan darah. Sing kasar nopo? Gak acarane blonyoi getih nyang ndase bayi. Mantes mboten ndase ngoten nggih. Yen ndas pitik nggih terserah. Ndas wedhus nggih terserah. Tapi anak itu buah cinta, masa di kelasne pitik ndasmu. Lah ngoten nggih. Walaupun maknanya sama, tapi menggunakan bahasa yang bagus. Menggunakan bahasa yang bagus, senada dengan itu. Dan Allah sering menggunakan bahasa seperti itu. Napa contohnya? Contohnya pun nggih menika, inna a'tayna kal kautsar. Inna, napa makna inna? Lafaz nahnu kemasukan inna, sehingga menjadi nun yang bersaddah ene alif inna. Allah niku satu,
Nahnu itu kita, jumlahnya banyak. Kenapa Allah jumlahnya satu menggunakan bahasa kita? Jawabnya untuk menghaluskan. Untuk apa? Menghaluskan. Makanya oponen damel basa Jawa sing antara kromo inggil kalih sing sedengan, kalih sing ngoko, kalih sing kasar niku enek kabeh. Pilihlah yang minimal sedang. Kepada yang lebih terhormat gunakan yang kromo inggil. Maknanya seperti itu. Walaupun menika kanca-kanca akrab sepadan, tapi ya sing normal-normal mawon. Monggo sarapan. Sampun ngantos, sekali nyepak, yo nyekek bareng. Jane nggih padha lho nggih karepe lho nggih. Nggih padha karepe. Itu termasuk akhlak itu. Sehingga lek dirungokne penak. Nyanti buang air kecil, nyanti nguyuh. Nah, wong beda teng rasane lho nggih. Nyanti BAB, nyanti ngising, beda mboten rasane. Lho beda. Pakai bahasa yang tidak menimbulkan rasa jijik. Ketika orang itu sedang makan, nyanti BAB, kan biasa toh nggih. Sedang makan bareng nyanti ngising. Wah, kan beda nggih mengenai kesan rasa. Itu termasuk bagian dari akhlak. Pilihlah bahasa. Karena apa yang terasa jelek, terasa jijik, itu supaya ditinggalkan. Itu cara berakhlak. Pesannya jelas, utruk al-fuhsya, tinggalkan ucapan yang keji. Senada dengan itu. Demikian juga fi'lun, pekerjaan. Itu supaya perbuatan yang keji, yang mengandung dosa, itu ditinggalkan. Ya banyak perbuatan-perbuatan itu termasuk keji. Nopo? Pas dahar bareng terus malih ngetokne riyak ngoten, terus pundi kira-kira liyane. Pas dahar bareng wahing inguse akeh mboten ngalih, akhiripun langsung di olesne seteng tangan kok tok ngoten, terus pun tiyang sing nyawang. Seolah menika hidangane barang benda seperti itu kan juga keji kan. Maka itu tutuplah, tinggalkan yang seperti itu. Karena rasa itu ada nilainya. Rasa itu ada nilainya. Makanya ketika sedang makan bareng, mau kentut ya ngalih loh. Kenapa? Karena rasa yang ada pada kepekaan rasa orang per orang itu berbeda, dan itu akan membawa kepada martabat. Pokoknya permasalahan itu apabila itu mengandung unsur kekejian, tinggalkan ucapan maupun perbuatan. Atau lagi, ikhfid sautaka, lirihkan suaramu, waghdud minhu, dan redam suaramu, idza nataqta, bila bicara. A, B, bicara sacukupi, sepenting didengar dan jelas. Jangan dibikin suara yang bernada tinggi, kegedean, buka volume, jangan. Aku ki urung budek rasa banter-banter ngoten nggih kadang-kadang nggih. Nah, itu supaya bisa mengukur. Wa khosatan, lebih khusus fil mujtama'at al-'amah, ketika orang itu sedang berada di ngumpul-ngumpul untuk kepentingan umum. Jangan sampai ada perilaku seseorang, suara atau perbuatan itu membuat mereka tidak suka. Kalau aswak semisal di pasar, bengak-bengok tanpa kebutuhan, hindari. Wal masjid, mengajar ke di masjid, tempat zikir, di guyon rame, hindari. Wal haflat, di acara-acara resepsi,
ngumpul banyak orang, itu jangan sampai suara itu membuat bising dan merusak kepada lingkungan. Wa bariha, malam takun selagi bukan khotiban au wa'idhon. Ya lek khotib banter nggih. Mungkin lah khotib meneliri terus seperti kira-kira. Ya bukan tempatnya. Khotib nggih banter keras. Bahkan kata panglima perang saged membuat bergetar anak buahnya dengan suara panggilannya. Apalagi ada sebuah doktrin kalah sak strip yang ada hanya kata siap, ngoten nggih, dan sebagainya. Tapi ketika menyampaikan khutbah itu lebih tegas daripada itu. Atau digambarkan seperti panglima perang yang sedang menggerakkan pasukannya, kalah sak strip yang itu hanya siap. Kalau gitu apa yang disampaikan itu ada tandas dan tegas. Itu namanya khutbah. Hari Jumat memang begitu. Ihmarat ainah, matanya memerah. Istadat ghadabuh, marahnya menyangat. Seperti panglima perang yang sedang menggerakkan pasukannya. Itu memang ada tuntunannya kalau khutbah. Kalau bukan khutbah ya jangan. Demikian juga wa'idhan, orang yang menyampaikan mau'idhah itu boleh dikeraskan tapi sesuai dengan kebutuhan. Itu mukadimah tentang apa makna berhias, makna akhlak, konsekuensi kita cinta kepada Nabi, dan macam akhlak sudah kita ansur 2 poin. Insyaallah kelanjutannya kita kaji waktu yang lain. Semoga Allah berikan akhlak yang mulia buat kita semuanya. Datang kapan silahkan. Dan gimana tanggung jawab anak istri meninggalkan ekonomi keluarga dan rumah? Gun. Kasus di masyarakat, masalah kasus keluarga. Kewajiban suami memberikan nafkah. Suami punya kasus semangat jihad, seolah semua dana untuk kepentingan jihad untuk syahid, sehingga keluarganya berantakan. Apakah nanti apabila diduga ada peristiwa sehingga orang mengatakan syahid itu betul-betul syahid? Jawabnya, andaikan syahid tapi terhalang mendapatkan fadilah syahid. Kenapa? Terganjal utang. Andaikan betul-betul syahid lagi, upomo syahid tenanan, belum mendapatkan fadilah syahid. Kenapa? Terganjal hutangnya. Apa? Bojomu terlantar, itu utang. Anakmu terlantaran, itu utang. Maka bila kita membaca di hadis-hadis yang terhimpun di Riyadhus Shalihin, infaqur rajul ala iyalih atau nafqatur rajul ala iyalih, atau makna semisal blonjone suami kepada keluarga. Ketika ada beberapa pos yang butuh untuk diberi dana, siap pos mana yang pertama kali butuh dicukupi dananya? Jawabnya, sing paling cedek, sing jenenge banyu ngrembes. Niki nelesi kiwa tengen dhisik apa nelesi mencolot mriko mririn? Ya banyu milih nek kene mosok
sing kembloh kono dhisik. Ini panggah garing. Ya kudu nelesi kiwa tengene dhisik sapa? Istrinya, anaknya, dan siapa ditanggung. Pesan Nabi SAW, nafkahnya seorang laki-laki kepada istrinya luwih gede ketimbang liyane, walaupun namanya jihad. Karena sulit untuk bisa mewujudkan jihad kecuali ada pilarnya. Mungkinkah dibangun tembok, lek fondasinya belum? Membangun peradaban lewat keluarga. Jihad itu lewat keluarga. Untuk ta'awun suami istri, orang tua, anak, nanti bisa mengangkat kalimat Allah dipikul bareng, dan tidak bisa dipikul sendiri sendiri. Nah begitu, makanya itu jawabannya menggunakan pemahamannya menggunakan filsafat Banyung Rembes. Mana yang dibasahi? Kiwa tengene dhisik. Ini fitrah pemahaman itu. Cocok dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberapa pos diberikan dana itu banyak, sing paling gede manfaatnya kepada siapa? Wabda biman taul. Mulailah wong sing dadi iyalmu. Napa iyal niku? Keluarga. Niku jelas bahasa dalil, wabda biman taul, lekasana iyalmu. Iyal itu kok keluarga. Itu jawabannya Allah. Apalagi? Andaikan itu syahid, ya fadilah engko dhisik beresi utangi. Kenapa? Istrimu terlantar, anakmu terlantar. Niku utang, niku kewajiban masalah ini. Nggih, nggih. Nanti hisabnya nanti pahala syahidnya upama saya tenanan loh nggih. Upama saya tenanan, tasih tertunda. Upamane gak syahid pisan. Oh iya, wis ra syahid, keluargane terlantar. Oh iya kana tutuki ana kene. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.